来，我们祷告，主耶稣，谢谢你，今天我们还有机会敬拜赞美你，听你的话语，颂赞都归于你，荣耀都归于你。求你的圣灵保护我们的心，保护我的嘴，保护我们的全部的心，来真正的敬拜你。谢谢你，主耶稣。奉主耶稣的名求我们祷告，阿门。OK，Shalom。今天的题目就是领导，这个题目是非常重要。Jadi topik hari ini penting dan dapat diaplikasikan di semua jenjang masyarakat, di keluarga bisa, di gereja bisa, di pekerjaan juga bisa. Dan tidak ada batas umur waktu. Karena Musa waktu dia disuruh untuk memimpin, dia 80 tahun saudara. Ya. Jadi kalau kita belum ada yang 80 tahun ya kita masih muda semua ya. Oke, saya mulai. Pendahuluan. Saudara, ada 3 tingkatan kepemimpinan yang akan saya bahas hari ini. Satu adalah kepemimpinan transaksional. Di sini saya akan kasih contoh adalah Musa. Jadi kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang didasarkan pertukaran imbalan dan hukuman. Pemimpin transaksional memotivasi pengikutnya dengan menetapkan imbalan yang jelas dan memberikan penghargaan untuk memenuhi harapan tersebut. You ikut gua. Kalau misalnya you ikut gua, nanti kalau gua dapat perak, gua kasih you perak. Ya. Nah, kayak begitu. Jadi, tapi kalau misalnya pemimpinnya nggak bisa kasih dia how to, akan ditinggal. Nah, kayak begitu. Nah, kepemimpinan kedua adalah kepemimpinan transformatif. Di sini sebagai contoh adalah Yosua. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menciptakan visi bersama untuk masa depan dan membangun di sini yang penting kepercayaan serta rasa hormat dari para pengikutnya. Jadi tidak lagi demi uang atau demi sesuatu pengikutnya mengikut pemimpin ini, tetapi karena dia sudah lihat pemimpinnya itu patut untuk dihormati, direspek. Karena itu dia bilang, kemanapun aku pergi, aku akan ikut kamu. Itu adalah kepemimpinan transformatif. Contohnya Yosua. Tetapi ada satu tingkat kepemimpinan yang paling tinggi, yaitu kepemimpinan sejati. Di sini saya kasih contoh, yaitu Tuhan Yesus. Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang berfokus memuridkan untuk menciptakan dan melahirkan pemimpin berikutnya. Atau kita katakan leader create leader. OK。今天我要介绍，我今天将讨论3个层次的领导力。Dengar nggak？第一，交易型领导，摩西。交易型领导是一种基于奖励和惩罚交换的领导风格。交易型领导者通过设定明确的奖励，并为满足这些期望提供奖励来激励追随者。第二，变形格领导，约书亚。变形格领导是指未来创造共同愿景并赢得追随者信任和尊重的领导者。第三，真正的领导力，主耶稣。这种领导力是专注于让门徒创造并诞生下一个领导者的领导力。领导者创造了领导者。Sekarang saya mulai dengan kepemimpinan transaksionalnya. Di sini Alkitab menceritakan banyak sekali, cuman kadang-kadang kita tidak bisa melihat saja ya. Kepemimpinan Musa transaksional. Musa tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan tiba-tiba, Musa kau jadi pemimpin. Ya kan? Nah, kita lihat Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa lagi berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka,
Allah nenek moyangmu yang telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Aku adalah jawaban Tuhan. Nah, Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. 摩西领导力就是交易。摩西在沙漠中生活了40年，神向摩西显现，任命摩西为以色列人的领袖。出埃及记3章10节，故此我要打发你去见法老，使你能以将我的百姓以色列人从埃及领出来。第11节，摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”第13节，摩西对神说：“我到了以色列人那里，对他们说：你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说，他叫什么名字？我要对他们说什么呢？我是自有永有。”是神的回答。出埃及记4章10节，摩西对耶和华说：“主啊，我素日不是能言的人，就是从你对弟兄说话以后也是这样。我本是拙口笨舌的。” Keluaran 4 ayat 11-14. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa tetap menolak Tuhan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Akhirnya Musa bohot ya. Musa menyerahkan dirinya pada panggilan Tuhan untuk memimpin setelah mendapat teguran keras karena mengkritik lidah terbata-bata yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi di Keluaran 4 adalah kali terakhir Musa menolak panggilannya untuk memimpin. Saudara, perhatikan, Musa itu jadi pemimpin karena ditunjuk Tuhan untuk memimpin. Dan dia muncul tiba-tiba di hadapan bangsa Israel dengan posisi pemimpin. Musa memulai kepemimpinannya dengan kepemimpinan transaksional. Oke. 出埃及记第4章11到14节，出埃及记4章11节，耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？”第12节，现在就去吧，我必赐你口才，只叫你所说的话。第13节，摩西说：“主意啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”耶和华向摩西发怒说：“摩西因此批评神赐予他的结巴舌头而受到严厉斥责。之后他顺从了神对他的呼召。”出埃及记第4章是摩西最后一次机械领导的呼召。摩西被上帝任命为领导者，他以领导地位出现在以色列人面前。穆萨从交易型领导开始了他的领导生涯。 Jadi saudara lihat ya, kepemimpinan transaksional gini. Pemimpinnya bisa berikan mereka berkat atau harta, mereka dijadiin pemimpin. Pemimpinnya tidak bisa memberikan mereka sesuatu, mereka menggerutu. Nah, di sini adalah di mana orang-orang Israel menggerutu terhadap Musa. Saya berikan 3 contoh di Mara, di Padang Gurun Sin, dan di Masa dan Meribah. Di Mara. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka,
Apakah yang akan kami minum? Wah, Musa jadi pemimpin, jadi dia sedih. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Dia itu di Keluaran 16 di padang gurun Sin. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau aja kami tadi mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Pemimpin dikomplain, saudara. Nah, yang ketiga di Masa dan Meriba, Keluaran 17 ayat 2. Jadilah mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. 就是以色列人对抗摩西的时刻，在马拉出埃及记15章24节，于是百姓向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”15章25节，摩西呼求耶和华，耶和华就只给他一块木头，摩西把木头扔在水里，然后水就变甜了。在罪的狂野，出埃及记16章第2节，在狂野，以色列全会众向摩西和亚伦发怨言。第16章第3节对他们说：“我们死在埃及地耶和华的手上，那时我们坐在肉锅前吃饼，这道吃饱，因为你们把我们领到这地狂野，使全会众都饿死。”在玛撒和米利巴，就是出埃及记17章第2节，于是他们与摩西争吵说：“给我们水喝吧。”摩西对他们说：“你们为什么与我争论？为什么试探耶和华呢？”第17章3节，那里的百姓口渴，百姓向摩西抱怨说：“你为什么领我们出埃及，让我们的孩子和牲畜都渴死呢？” Oke, jadi itulah contoh kepemimpinan transaksional. Bisa kasih sesuatu, mereka ikut pemimpin. Pemimpinnya tidak bisa memberikan sesuatu, mereka komplain. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kepemimpinan kedua, yaitu kepemimpinan transformatif. Contohnya adalah Yosua. Keluaran 17 ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidin. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, explanation-nya gini. Dalam konteks ini, Musa memerintahkan Yosua untuk memilih laki-laki dan pergi berperang melawan Amalek. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua saat dia mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan ujung pedang. Dalam contoh yang pertama ini, Musa menceritakan rahasianya kepada Yosua dan mempercayakan kepemimpinan pasukan di bawah Yosua. 在出埃及记第17章第8到10节、13节，这就是第二种的领袖。17章第8节，亚玛力人来到利非丁，与以色列人交战。第17章第9节，摩西对约书亚说：“你为我们选拔人出去与亚玛力人征战。明天我手里拿着神的杖，站在山顶上。”17章第10节，
约书亚就照摩西吩咐他的去行，与亚玛力人征战。但摩西、亚伦和弗尔已经爬到山顶了。第17章13节，于是约书亚用刀杀了亚玛力人和他的百姓。在此种背景下，摩西命令约书亚选置人选，与亚玛力人作战。最后，当约书亚用刀剑击败亚玛力人和他的人民时，上帝赐予他胜利。在第一个例子中，摩西向约书亚透露了他的秘密，并委托约书亚领导军队。 Contoh kedua, Keluaran 17 dan 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-menurun. Saudara, di sini Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan kemenangan melawan Amalek dalam sebuah buku sebagai peringatan. Kewajiban yang Tuhan berikan kepada Musa dan tugas Musa adalah membacakan hal ini kepada Yosua berulang kali. Ingatkanlah ke telinga Yosua. Nah, seperti itu. Jadi saudara, salah satu elemen leadership, salah satu elemen pemuridkan yang ditunjukkan oleh hubungan antara Musa dan Yosua adalah bahwa Musa, sang mentor, mengulangi pekerjaan dan jalan Tuhan kepada muridnya Yosua. 这个是第二，出埃及记17章第14到16节。17章第14节，耶和华对摩西说：“你将这些话写在书上，作为警告的记号，顶借约书亚的耳朵，说：我要把亚玛力人从天下彻底灭绝。”第17章15节，摩西筑了一座坛，起名叫耶和华是我的旌旗。第17章16节，他说：“手举在耶和华的旗帜上，耶和华世世代代都与亚玛力人征战。”在这里，上帝告诉摩西将战胜亚玛力人的胜利写在一本书中，作为警告。神赋予摩西的义务就是把这句话一遍又一遍地读给约书亚听。因此，摩西和约书亚之间的关系所表明的门徒训练的要素之一，就是摩西作为导师，向他的门徒约书亚重复神的工作和道路。 Ketiga, cara pemuritan Musa ke Yosua. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggillah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah dia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lama-lamanya. Saudara, dalam hal ini, guru dan murid Musa dan Yosua naik ke gunung Sinai. Mereka melakukan perjalanan bersama-sama, tetapi hanya Musa naik ke puncak untuk bertemu dengan Tuhan. Yosua melihat gurunya bertemu dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan bertemu dengan Musa. Yosua berpergian bersama Musa, berkomunikasi dengannya, berbicara dengannya, dan bahkan mendekati Tuhan bersamanya, setidaknya sampai pada tingkat tertentu. 第三，出埃及记24章第13到18节，24章13节，摩西和他仆人约书亚就起来，摩西上了神的山。第24章15节，摩西上了山，有云彩遮盖他。24章16节，
耶和华的荣耀住在西乃山，云彩遮盖山6天，第7天，他从云中呼召摩西。24章17节，耶和华的荣光在山顶上向以色列人眼前显现，如同烈火。24章18节，摩西登山进入营中，然后他在山上待了40天40夜。摩西和约书亚登上了西乃山，他们一起旅行，但只有摩西登上山顶与上帝交流，也相通。约书亚看到上帝与摩西相遇，约书亚与摩西同行，与他交流，与他交谈，甚至与他一起亲近上帝，至少在某种程度上是这样。Oke. Nah, saudara, yang terakhir, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Wah, dia jaga kemah itu, tunggu gurunya, saudara. Nah, teks ini mengungkapkan bahwa Tuhan berbicara dengan Musa secara langsung seperti seorang teman berbicara dengan temannya, dan kemudian Musa kembali ke perkemahan orang Israel, dan Yosua bin Nun melayani dia di perkemahan. Ya saudara, ada profil menarik tentang Yosua yang terkandung dalam ayat 11 ini yang sederhana, bahwa Yosua adalah seorang hamba Musa, bantuan penolong. Yosua adalah seorang yang masih muda. Yosua adalah putra Nun. Yosua tetap dekat dengan Musa. Dia tidak akan meninggalkan perkemahan tempat Musa berada. Setia, saudara ya. Nah, 最后的出埃及记33章11节，33章11节，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。摩西转到云里去，唯有他的帮手，一个少年人嫩的儿子约书亚，不离开会幕。这段经文表明，神直接对摩西说话，就像朋友对他的朋友说话一样。然后当摩西回到以色列人的营中时，嫩的儿子约书亚就侍奉他，并在营中侍奉他。只借简单的诗记中有一段关于约书亚有趣的简介：第一，约书亚是摩西的仆人、帮助者；第二，约书亚是一个年轻人，就是年轻人；第三，约书亚是嫩的儿子；第四，约书亚仍然与摩西保持密切关系，他不会离开摩西所在的营地。阿们。 amin. Nah saudara, kita lihat ya, memikirkan bahwa Yosua itu menghabiskan 40 tahun. Pemuritan di dalam Alkitab yang paling panjang adalah 40 tahun bersama Musa sebagai asistennya, pembantunya, hambanya, orang-orang kepercayaannya sebelum mengambil alih kepemimpinan atas Israel adalah sebuah karakteristik yang sangat mendalam. Yosua begitu sering bersembunyi di balik layar. Bahkan dia sering disebut sebagai hamba pelayan Musa. Dia ada di belakang, dia adalah seorang hamba, dia adalah penolong Musa, pemimpin Israel yang ditunjuk. Betapa rendah hati yang Yosua tunjukkan. Sungguh hati seorang pelayan dan kurangnya promosi diri. Nah, Yosua belajar dari Musa. Yosua melihat Musa. Yosua mendengar ajaran Musa. Yosua melihat mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Musa. Dan atas permintaan Musa, Yosua tidak diragukan lagi menyaksikan bahkan dosa-dosa Musa, yaitu memukul batu karang, kemarahan dan frustasi atas bebalnya umat Israel. Dan mungkin Yosua melihat banyak masa sulit-sulit lainnya. Dalam selama lebih dari 40 tahun hubungan pemuritan ini, Yosua telah belajar tentang kepemimpinan. 最后的这个约书亚是一位变革型领导者。约书亚在担任以色列的领袖之前，与摩西一起度过了40年，作为他的助手、仆人和知己，这是一个非常深刻的特征。约书亚经常躲在幕后，事实上，他经常被称为摩西的仆人，
妇人，他在幕后，他是仆人，他是以色列被任命的领袖摩西的帮助者。耶稣也表现出多么谦卑啊，多么仆人的心，多么不自我推销啊！耶稣也向摩西学习，耶稣也看见了摩西，耶稣也听到了摩西的教导，耶稣也看到神通过摩西，并因摩西的要求所行的神迹。耶稣也无疑目睹了摩西的罪孽，即打磐石，以色列人的愤怒和沮丧，以及可能还有许多其他困难时期。在这40年的门徒关系过程中，耶稣也学会了领导力。Amin. Jadi kepemimpinan Yosua adalah kepemimpinan transformatif. Yosua adalah pemimpin yang menciptakan visi bersama Tuhan untuk masa depan dan membangun kepercayaan dan rasa hormat dari bangsa Israel. Lihat ya, bangsa Israel kalau nggak ada makanan dia berteriak kepada Musa. Dia komplain kepada Musa. Tetapi kepada Yosua beda. Yosua 1 ayat 16. Lalu mereka, yaitu bangsa Israel, menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi lihat ya, selama 40 tahun orang Israel itu melihat apa yang Yosua lakukan terhadap Musa. Karena itu selama 40 tahun menjadi hamba Musa, orang Israel itu telah melihat bagaimana Yosua dipercaya, bagaimana Yosua setia, bagaimana Yosua taat kepada pemimpinnya Musa. Yosua sudah mendapat kepercayaan dan rasa hormat dari bangsa Israel karena dia hormat kepada pemimpinnya Musa. Inilah kepemimpinan transformatif. 我们来看约书亚的领导力，变革性的。约书亚是一位领导者，他与上帝一起创造了未来的愿景，并赢得了以色列人的信任和尊重。约书亚记1章16节。他们回答约书亚说：“凡你所吩咐我们的，我们都必遵行。你差我们去哪里，我们也必去。”1章17节，我们怎么样听从摩西的吩咐，也必照样听从你的吩咐。1章18节，凡抗击你的命令，不听你的话的，无论你吩咐他什么，都必被治死。只要你刚强，心里鼓起勇气吧。在担任摩西妇人的40年里，以色列人看到了约书亚是如何被他的领袖摩西信任、忠诚和顺从的。约书亚赢得了以色列人的信任和尊重，因为他尊重他们的领袖摩西。这就是变革型的领导。Nah, saudara, sebelum saya masuk ke kepemimpinan Tuhan Yesus, kita lihat Yosua berhasil menjadi kepemimpinan transformatif. Dia dihormati oleh segenap bangsa Israel karena apa yang dia lakukan terhadap Musa. Tetapi dia ada kelemahan, saudara. Yosua tidak menciptakan penerusnya. Akhirnya bangsa Israel terpecah-pecah sehingga Tuhan harus membangkitkan hakim-hakim untuk membela bangsa Israel. Yosua telah menjadi pemimpin yang transformatif, tetapi dia tidak menciptakan pemimpin baru. Karena itu ada level kepemimpinan yang paling tinggi, yaitu kepemimpinan sejati. Di sini saya akan beri contoh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, banyak orang yang saya lihat di kalangan pemimpin saat ini fokus untuk menjangkau banyak orang, masyarakat luas. Nah, pemimpin yang sukses itu harus berbicara di konferensi besar, menjadi pembawa acara televisi atau radio populer, menerbitkan buku terlaris, menulis blog yang sukses atau terlibat dalam media sosial. Sederhananya,
Tujuan mereka adalah ingin memperluas pengaruhnya kepada sebanyak mungkin orang. Memang tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saudara, kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan itu jauh berbeda. Namun Tuhan Yesus mempunyai strategi kepemimpinan yang jauh berbeda. Dia tidak memulainya dengan popularitas. Tujuannya bukanlah popularitas. Faktanya, meskipun kedengarannya aneh saat ini, dia secara aktif melarang publisitas. Pada lebih dari satu kesempatan setelah melakukan mujizat yang mencengangkan, dia mengatakan kepada orang-orang yang menyaksikan, jangan beritahu siapapun apa yang telah engkau lihat. 我们现在来看真正的领导力，主耶稣。我今天在领导圈子里看到了许多人都专注于接触更广泛的事情。成功的领导者在重大会议上发言，主持流行电视和广播节目，出版销唱书，撰写成功的博客与参与社会媒体。简而言之，他们的目的是将影响力广大到尽可能多的人，没有错。但耶稣有一个截然不同的领导策略，他不是从哪里开始的，目标不是受欢迎。事实上，尽管今天听起来很奇怪，但他积极劝阻公众宣传。他不止一次地施行了惊人的神迹后，对目击者说，不要告诉任何人你所看到的事情。 Kepemimpinan Yesus di sini jangan beritahu siapapun. Saya kasih contoh 5 ayat. Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung setelah transfigurasi Yesus, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lukas 8 ayat 59, 56. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Markus 7 ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. 耶稣的领导，不要告诉任何人。马太福音第8章4节，耶稣对他说：“你纪念，不要将指示告诉任何人，只要去把你身体给祭司查看，又献上摩西所吩咐的供物，给他们证据。”马太福音16章20节，耶稣吩咐门徒不要告诉任何人他是弥赛亚。马太福音17章第9节。他们下山的时候，耶稣对他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将这异象告诉任何人。”路加福音第8章56节，孩子的父母很稀奇，耶稣却禁止他们将所发生的事告诉任何人。马可福音第7章36节，耶稣吩咐哪里的人不要将此事告诉任何人。但他越禁止他们就越广泛地传播他。 Nah saudara, kita udah mulai pada puncaknya. Saya akan persembahkan 5 kepemimpinan Yesus Kristus. Sebaliknya Yesus berfokus pada kedalaman dan dampak jangka panjang. Untuk mencapai hal ini, Tuhan Yesus memiliki 5 strategi kepemimpinan. Yang pertama, Tuhan Yesus memimpin dirinya sendiri. Disinilah semua kepemimpinan dimulai. Kepemimpinan diri mendahului kepemimpinan tim atau pengaruh publik. Jika Anda tidak bisa memimpin diri sendiri, Anda mungkin tidak bisa memimpin orang lain. Inilah sebabnya Yesus seringkali menyendiri di tempat sunyi untuk berdoa.
Dia melawan iblis untuk membuktikan karakternya. Dan ia tahu bahwa karakternya, identitasnya adalah landasan pelayanannya. Yang kedua, dia memilih 3 murid terdekat. Yesus memiliki lingkaran dalam yang terdiri dari Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia mengajak mereka jalan-jalan yang khusus. Dia membiarkan mereka menyaksikan kemuliaan yang terbesar dan pencobaan-pencobaan yang paling dalam. Dia berdoa bersama mereka. Dia mengajari mereka hal-hal yang tidak dia ajarkan kepada orang lain. Dia bahkan memperkenalkan mereka kepada keluarga surgawinya. Mereka 3 orang ini adalah teman terdekat dan orang kepercayaan Tuhan Yesus. 我们来看耶稣的领导力有5个策略。相反，耶稣专注于深度和长期影响，为了实现这一目标，主耶稣制定了5种领导策略。第一，他自己领导，这是所有领导力的开始。自我领导先于团队领导的公众影响力。如果你不能领导自己，你就不能也不应该领导别人。这就是为什么耶稣常常退到一个安静的地方去祷告。他与魔鬼作战，以证明他的品格。我们可以见马太福音第4章1到11节。他知道他的品格，他的身份是他事工的基础。他选择了3个最洁净的学生：耶稣的开心圈子由彼得、雅各和约翰组成。他带他们去一次特别的郊游，他让他们见证了他最大的荣耀和他最深的考验。他和他们一起祈祷，他教给他们一些他没有教过其他人的东西。他甚至把他们介绍给他的天上家庭，他们是他最亲密的朋友和知己。 Ketiga, Tuhan Yesus memuridkan 12 murid. Dia memilih ke-12 murid untuk bersamanya. Dia mengajar mereka, juga memberikan mereka tugas, namun dia juga berbagi kehidupan sehari-harinya dengan mereka. Seperti yang dilakukan Rasul Paulus bertahun-tahun kemudian, dia mencurahkan seluruh hidup kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ia mempercayakan kepada mereka kuasa untuk melakukan pekerjaan yang telah ia lakukan sendiri. Faktanya, dia berjanji kepada mereka bahwa mereka sebenarnya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Yang keempat, yaitu Tuhan Yesus memobilisasi 70 orang. Yesus memiliki kelompok 70 orang di mana dia memberikan tugas khusus. Dia mengirim mereka berdua-dua. Dia meminta mereka memiliki komitmen yang besar. Dia hampir tidak memberi mereka sumber daya apapun, namun dia menuntut agar mereka melakukan mujizat. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk mengharapkan pertentangan di dalam dunia dan tidak menjanjikan imbalan duniawi. 我们来看耶稣的领导力5个策略。第3段，他门徒训练了12个门徒，他选择了12个门徒与他同在，他叫他们也给他们布置作业。不过，他也与他们分享自己的日常生活，正如使徒保罗多年后所做的那样，他将一生奉献给了他们，因此他将他自己所做的工作托付给他们。事实上，他应许他们实际上会做更大的事。第4段，他动员了70人。耶稣有一个70人组的小组，他给他们分配了特殊的任务，他两个地派他们去，他要求做出重大承诺。他几乎没有给他们任何资源，但他要求他们创造奇迹。他告诉他们要做好反对的准备。我们可以见路加福音第10章1到12节，并且不要许诺任何地上的奖赏，
也可以见路加福音第10章18到20节。Amin. Oke. Tetapi Yesus juga mengajar orang banyak. Yesus mempunyai pelayanan publik, dia sesekali berbicara kepada ribuan orang. Namun dia tidak menjadi penghibur kelompok-kelompok ini atau dengan menggelitik telinga mereka. Cara Yesus mengajar publik ini adalah dia melemparkan status quo, yaitu mengguncang kepekaan pendengarnya, bikin dia orang berpikir, saudara. Dan kadang-kadang sering mengajar dalam perumpamaan. Menariknya, dia tidak perlu untuk menjelaskan semua. Dia tidak perlu mengklarifikasi semuanya. Dia sering membuat pendengarnya bingung dan bertanya-tanya apa maksudnya. Tujuannya rupanya untuk mengubah paradigma mereka dan membuat mereka berpikir. Nah, saudara, kelihatannya aneh ya. Tapi strategi kepemimpinan Tuhan Yesus ternyata berhasil dengan baik. Dalam satu generasi, para pengikutnya menjungkir balikan dunia. Lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. 耶稣的领导力5个策略第5段，他教了很多人。耶稣有一个公开的事工，他偶尔会对数千人发表讲话，然而他并没有取悦这些群体，也没有逗他们的耳朵。他抛弃了现状，动摇了听众的情感，并经常用预言来教导。有趣的是，他觉得没有必要澄清一切，他经常让听众感到困惑，不明白他的意思。目标显然是改变他们的方式，并让他们思考。耶稣的领导策略被证明是成功的，在一代人的时间里，他的追随者彻底颠覆了世界。我们可以见《使徒行传》17章第6节，《使徒行传》17章第6节，竟找不着他们，就把爷孙和几个弟兄拉到城里的官长面前，看着说，扰乱天下的人也到这里来了。 Saudara, ini refleksi atas kepemimpinan Tuhan Yesus. Saudara, saya sendiri setelah berinteraksi dengan para pemimpin di setiap tingkatan dan masyarakat selama lebih dari 20 tahun, pengamatan saya adalah bahwa sebagian besar pemimpin hanya fokus pada 2 strategi terakhir, yaitu untuk berbicara di tempat publik yang besar. Ya, bahwa sebagian besar pemimpin hanya fokus pada 2 strategi terakhir. Mereka mempunyai pelayanan pengajaran umum dan mereka pandai memobilisasi kelompok untuk tugas-tugas tertentu. Itu bagus, saudara. Ya, namun sangat sedikit yang sengaja melatih sekelompok kecil murid. Bahkan lebih sedikit lagi yang membangun hubungan mendalam dengan segelintir orang-orang kepercayaan. Hanya sedikit yang masih bisa berperilaku baik. Akibatnya, hal-hal tersebut tidak mempunyai dampak jangka panjang yang dapat mereka timbulkan. Saudara, semakin saya dewasa dalam pengalaman hidup, semakin banyak nilai yang saya lihat untuk mendalami beberapa hal. Memimpin massa yang besar itu akan memenuhi ego saya. Tetapi hal itu tidak menjamin dampak akan bertahan lebih lama dan efektif. Saudara, dengan ini, saya lebih suka untuk memimpin dalam kelompok kecil dan menjadi kelompok kecil ini kelompok yang bermutu dan memiliki dampak pada dunia, saudara. 对耶稣领导地位的反思，在与社会各个层面的领导者交往了20多年后，我的观察是，大多数领导者只关注后2个策略，而跳过前3个策略。他们有一段性的别服务，并且善于动员小组完成特定的任务。然而，很少有人刻意培养小批学生，与少数值得信赖的人建立深厚关系的人就更少了。只有少数人还能表现得很好，因此这些事情忽略
产生应有的长期影响。我的人生经历越成熟，我就能越看到深入研究某些事物的价值。带领一大群人满足了我的致富，但这并不能保证产生特久有效的影响。我更喜欢领导小团体，并使这些团体成为对世界有影响力的优质团体。Amin. Jadi saudara, aplikasi dalam 3 kepemimpinan, pertama adalah transaksional leadership, itu terjadi karena kalian diberi posisi, diberikan otoritas, tanpa kita dapat membuktikan kita dapat melakukan ini. Saudara, jika kita di level ini, ya, misalnya kita di dalam satu gereja atau di dalam satu perusahaan, tiba-tiba dikasih posisi oleh pemimpin. Nah, jika kita di level ini, ketahui deskripsi pekerjaan Anda harus terima tanggung jawab dan berusaha melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Nah, saudara, jika Anda berada di level kepemimpinan transformatif, ini Anda menjadi leader karena Anda sudah direspek secara tulus oleh bawahan Anda, dan ini didasarkan hubungan, saudara, relationship. Jika kita ada di level ini, kita harus peduli kepada orang-orang yang bekerja dengan Anda, dan sertakan orang lain dalam pekerjaan Anda. Dan juga kita harus belajar bagaimana menghadapi orang yang sulit, karena di setiap tempat pasti ada orang yang sulit. Itu adalah kepemimpinan transformatif. Tetapi jika kita ingin menjadi kepemimpinan seperti Tuhan Yesus, yaitu kepemimpinan sejati, kita dari respect, kita harus beralih kepada kesetiaan. Dan kita yang harus dilakukan adalah people development, membangun orang lain. Jadi jika kita di level ini, kita harus perlengkapi para pemimpin kunci di bawah Anda. Jadilah model untuk diikuti orang lain, dan kembangkan tim inti yang akan melengkapi kekuatan Anda. Jadi ini adalah summary-nya dari aplikasi kepemimpinan. 领导力应用，我们看有3种啊。交易型领导，位置权威。如果我们处于这个水平，第一，了解你的职位描述；第二，承担责任；第三，做超出预期的事；第二种，典型的领导，尊重以及人际关系。如果我们处于这个水平，关心与你一起工作的人；第二，让其他人参与你的工作；第三，学会与难相处的人打交道；第三个的真正的领导者就是主耶稣，忠诚人才发展。如果我们处于这个水平，第一，装备你手下的主要领导者；第二，成为他人效仿的榜样；第三，建立一支与你的优势互补的核心团队。Amin. Saudara, demikian hari ini punya sharing tentang kepemimpinan. Semoga bisa membantu Anda dan semoga kita semua dapat mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kita mengorbankan diri kita sendiri untuk membangun orang lain agar pekerjaan kita ada pemimpin lain yang dapat meneruskannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, 2 minggu lagi kita akan belajar tentang 破碎罪人的希望. Jadi pengharapan bagi orang berdosa yang kelihatannya sudah hancur, tapi ada harapan. Nah, di sini saya akan bahas. Tuhan Yesus memberkati.